Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik, sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini juga jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lain juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-178 bertepatan dengan bab ke-839. Setelah Kaki Malan di Gipsum di rumah sakit umum, Seo Chang-kun membawanya pulang ke rumah untuk beristirahat. Di sepanjang jalan, Malan tidak henti-hentinya memarahi Seo Chang-kun sambil terus memarahi Seo Chang-kun. Dia juga berusaha menyelidiki secara jelas kenapa Seo Chang-kun berpakaian sebegitu rapi pada pesta kali ini. Tapi mulut Seo Chang-kun tertutup rapat-rapat. Si Cangkun hanya memikirkan waktu yang tepat untuk membicarakan perceraian dengan Malan malam ini. Jadi sebelum hal itu terlaksana, si Cangkun tidak akan membiarkan Malan tahu soal handmaking. Di mobil satunya, Yi Chen menyipir bersama dengan si Curan yang matanya masih merah. Yi Chen menyetir dengan kecepatan normal di belakang si Cangkun. Cucuran merasa kasihan sekali pada ibunya. Mau bagaimanapun juga Cucuran adalah seorang anak. Anak mana yang tidak sedih melihat ibunya terluka dan tersiksa sedemikian rupa. Di samping itu Cucuran juga mengkhawatirkan hubungan kedua orang tuanya. Cucuran tahu bahwa ayahnya menyukai handmaking dibandingkan dengan handmaking, ibunya benar-benar tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Cucuran sangat khawatir sang ayah akan mengabaikan pernikahannya sampai pernikahannya saat ini dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Ichen melihat sisi wajah si Curan yang nampak sedih. Baru saja Ichen akan mengeluarkan beberapa patah kata untuk menenangkan istrinya. Tiba-tiba Chen Jikai menelpon. Chen Jikai bertanya dengan dalam telepon, "Tuan Muda, apakah Anda sudah menjemput ibu mertua Anda?" Karena si Curan ada di sebelahnya, Ichen tidak berani berkata terlebih banyak. Jadi dia hanya menjawab singkat, "Sudah." Chen menjawab, "Baguslah." Chen Jekai menjawab, "Baguslah." Tidak lama kemudian Chen Jekai kembali berkata, "Oh ya, Tuan Muda, aku dengar sebuah kabar." Chen bertanya, "Kabar apa?" Chen Jekai menjawab, "Keluarga Wu di Suhag, mereka sedang mencari musuh-musuh terbesar Anda. Mereka bahkan mengirim orang-orang untuk mencari Zhou Yiqian dan Yanjing, juga mengirim orang di Guangzhangbai untuk menemui Wei Zhongzheng serta Wei Changming. Tapi orang-orang bawahan Hongwu telah ketahuan, jadi mereka kabur terlebih dahulu." Yichen mengernyitkan alis. Keluarga Wu tiba-tiba menghubungi Xiao Yiqian. Mereka bahkan menghubungi Wei Zhongzheng serta Wei Changming. Hanya ada satu kemungkinan untuk itu. Keluarga Wu pasti ingin mengumpulkan musuh-musuh terbesar Yichen dan menyatukan mereka semua untuk melawan Yichen. Sejak Wu Donghai dan Wu Xin menerima penghinaan kala itu, mereka berdua kembali ke Suhang dan tidak pernah melakukan pergerakan apapun. Yichen kira mereka sudah sadar bahwa Yichen bukanlah tandingan mereka, tapi ternyata mereka bergerak diam-diam. Yichen bertanya, "Siapa lagi yang mereka hubungi?" Chen Jikai menjawab, "Orang-orang yang pernah kita beri pelajaran juga dihubungi oleh keluarga Wu, tapi mereka hanya orang-orang rendahan yang tidak akan berpengaruh besar pada kita. Contohnya mereka yang pernah menindas teman sekelas Anda yang bernama Wang Daokun serta ayah mereka." Tidak lama kemudian Chen Jikai kembali bertanya, "Tuan Muda, perlukah aku membicarakan hal ini dengan keluarga Anda dan langsung membunuh keluarga Wu, atau mungkin aku akan meminta tolong keluarga Anda untuk memperingatkan keluarga Wu supaya mereka tidak macam-macam di masa depan?" "Tidak perlu." Yichen tersenyum sambil berkata, "Aku tidak ingin ada bantuan dari orang lain." Yichen belum siap untuk kembali ke kediaman keluarga Yi. Dia bahkan berpikir dirinya tidak perlu kembali ke sana sama sekali. Lagi pula Yi Chen sudah berpisah dengan keluarga Yi yang lama sekali. Ditambah lagi meskipun dirinya dan keluarga Yi tidak ada dendam yang mendalam, tapi masih ada ganjalan di hati Yi Chen. Ganjalan tersebut adalah soal kematian kedua orang tuanya. Alhasil Yi Chen berkata kepada Yi Chen Jekai, ada beberapa hal yang lebih menantang jika dilakukan sendiri. Mengandalkan bantuan orang lain selain belum tentu mereka bisa diandalkan sepenuhnya. Kita akan kehilangan
bagian paling serunya. Chen Jikai buru-buru berkata, tapi Tuan Muda, keluarga Wu adalah keluarga paling berpengaruh di seluruh Jianan. Jika mereka berencana menyerang Anda, aku takut Anda tidak akan bisa mengatasinya. Yi Chen tersenyum sekilas. Kamu jangan khawatir soal itu. Meskipun aku bukan orang yang luar biasa hebat, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain menindasku. Chen Jikai menghela nafas sambil berkata, Tuan Muda, Anda tetap harus berhati-hati. Jangan melonggarkan pengawasan terhadap keluarga Wu. Demi membunuh Liu Guang dan Liu Ming, keluarga Wu sampai rela memberikan imbalan sebesar 300 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh mereka berdua. Sekarang ada banyak orang yang mengejar Liu Guang dan Liu Ming ke seluruh penjuru dunia. Kalau sampai mereka berhasil ditemukan, mereka pasti akan dikeroyok dan dibunuh oleh banyak orang. Yi Chen bertanya penasaran, apakah ada yang tahu kemana perginya Li Guang dan Liu Ming? Chen Jikai berkata, sepertinya mereka pergi ke luar negeri, tapi tidak ada yang tahu mereka pergi ke negara mana. Kelihatannya mereka pergi menggunakan paspor palsu. Yi Chen mengangguk, meskipun dia tidak mengatakan apapun, tapi Yi Chen tahu kenapa keluarga Wu ingin membunuh Li Guang dan Liu Ming. Penyebabnya adalah talk show yang ada di TikTok, nama sebuah aplikasi. Keluarga Wu ingin sekali mengupas talk show tersebut dari TikTok, tapi karena TikTok sekarang telah dibeli oleh Tang Sihai, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Talk show tersebut membuat keluarga Wu jadi kehilangan martabat mereka. Yang ingin menghapus juga tidak bisa. Jadi satu-satunya cara untuk mengembalikan martabat mereka adalah dengan membunuh Li Guang dan Liu Ming. Dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa tidak ada yang bisa macam-macam terhadap keluarga Wu. Chen Jikai berkata lagi, Tuan Muda, keluarga Wu rela mengeluarkan 300 juta untuk membunuh Li Guang dan Liu Ming. Jika mereka ingin berhadapan dengan Anda, aku yakin mereka bersedia mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi Anda harus sangat amat berhati-hati. Yi Chen tersenyum samar. Baiklah, aku mengerti. Chen Jikai kembali berkata, Tuan Muda, jika Anda membutuhkan bantuan apapun, jangan lupa menghubungiku. Yi Chen mengiyakan. Dia kemudian diam-diam melirik ke arah securan dan kembali berkata kepada Chen Jikai, sekarang aku sedang dalam perjalanan pulang. Jika ada sesuatu, kita bicarakan nanti saja. Baiklah. Setelah Yi Chen menutup telepon, securan bertanya penasaran, dengan siapa kamu menelpon barusan? Kenapa tadi aku dengar soal membantu dan mudah ditindas? Ada orang yang menindasmu ya? Tidak ada. Yi Chen tertawa. Bukankah ibu baru saja ditipu oleh organisasi MLM? Aku meminta bantuan teman untuk mencari cara supaya ibu bisa membalas perbuatan mereka. Securan buru-buru berkata, jangan. Securan melanjutkannya, sebenarnya ibu juga sudah melakukan banyak kesalahan. Meskipun dia memang kasihan, tapi sebagai anaknya aku juga patut disalahkan. Ibuku terlalu mendewakan uang. Bukan hanya itu, ibuku juga selalu tergiur dengan cara-cara yang bisa membuatnya kaya secara instan. Jika hari ini dia tidak melakukannya, maka besok dia pasti akan melakukannya dengan cara lain. Yi Chen mengangguk. Setuju. Dia tidak menyangka bahwa meskipun securan sangat berbakti kepada Malan, tapi setidaknya securan tahu Malan itu orangnya seperti apa. Sebenarnya Yi Chen berkata ingin membantu Malan itu hanya sebuah alasan saja. Melihat securan berkata demikian, Yi Chen juga tidak ingin melanjutkan topik itu lagi. Saat ini pikiran Yi Chen berada pada keluarga Wu Nunjau di Suhang sana. Karena keluarga Wu tidak bisa melupakan kejadian yang menimpa mereka sebelumnya, maka cepat atau lambat mereka pasti akan mencari Yi Chen untuk balas dendam. Tapi ada satu hal aneh yang berada di luar ekspektasi Yi Chen. Ayah dan anak dari keluarga Wu tersebut biasanya selalu mandiri dalam melakukan rencana mereka. Tapi kenapa tiba saatnya balas dendam kepada Yi Chen, mereka membutuhkan bantuan. Keluarga Wu telah menghubungi Zhou Ziqian dan orang-orang lain yang pernah berurusan dengan Yi Chen. Mereka ingin mempersatukan musuh-musuh Yi Chen dan menyerang Yi Chen bersamaan. Hal ini adalah pertanda yang kurang baik bagi Yi Chen. Musuh akan mudah dikalahkan ketika mereka bersikap sombong. Tapi ketika musuh itu tidak lagi besar kepala, mereka akan berubah menjadi lebih licik dan sulit untuk dihadapi. Kekuatan keluarga Wu sendiri sudah sangat kuat. Sekarang mereka ingin bekerja sama dengan orang lain untuk menyerang Yi Chen. Ini adalah bukti bahwa mereka sudah membuat kemajuan besar dan layak untuk Yi Chen perhitungkan.
Dua mobil BMW kembali ke Villa Thompson kelas atas satu persatu. Si Cangkun dimarahi habis-habisan oleh Malan. Ketidakpuasan di dalam hatinya semakin kuat. Sewaktu dia menerima telepon dari Malan, dia sedang menyanyikan lagu cinta bersama cinta pertamanya. Jadi hati nuraninya merasa bersalah. Dia panik dan segera ke rumah sakit begitu mendengarnya marah. Tapi setelah dia menenangkan dirinya, dia merasa Malan benar-benar tidak bisa diubah lagi. Jadi keinginannya si Cangkun untuk menceraikannya menjadi semakin kuat. Setelah turun dari mobil, si Sangkun mengambil tongkat yang dia beli di rumah sakit di bagasi dan memberikannya kepada Malan. Malan masih menunggu dia memapahnya masuk, bahkan menggendongnya di punggung. Tidak diduga dia langsung memberikan sebuah tongkat. Manlan memegang tongkat dan berteriak di tempat. Si Cangkun, kamu bajingan tua, kakiku sudah patah, kamu bahkan melemparkan sebuah tongkat kepadaku. Si Cangkun berkata, bagaimanapun juga kamu cepat lambat harus membiasakan diri untuk memakai tongkat. Jika tidak, bagaimana kalau kamu mau ke toilet atau mau melakukan sesuatu? Kenapa? Malan bertanya dengan marah. Maksudmu adalah aku tidak bisa mengandalkanmu lagi? Si Cangkun berkata dengan marah. Kamu jangan lupa, kita berdua sudah pisah ranjang. Malan ingin langsung memarahinya. Pada saat ini, Yichen kebetulan memarkirkan mobil di depan. Malan segera mengadu begitu Securan turun dari mobil. Securan tidak ingin masalahnya menjadi besar, maka dia segera memapahnya. Kemudian dia menghiburnya. Ibu, kamu jangan marah pada ayah lagi. Tubuhmu sedang tidak sehat. Emosi akan merusak kesehatanmu. Malan masih ingin marah, tapi dia tiba-tiba merasa pusing. Dia segera sadar kalau dirinya sudah lapar terlalu lama. Dia hampir pingsan karena gula darah rendah. Jadi dia berkata dengan lemah, aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Aku hampir mati kelaparan. Di mana Yichen? Cepat masak untukku. Aku mau makan daging kecap dan daging semur. Yichen berkata tanpa ekspresi, aku tidak punya waktu untuk membeli sayur hari ini. Hanya ada mie kering di rumah. Bagaimana kalau aku masak untukmu? Malan berkata, aku sudah tidak makan 2 hari 2 malam. Apa gunanya semangkuk mie? Yichen berkata datar, kalau begitu aku akan pergi membeli sayur sekarang. Malan langsung panik setelah mendengarnya. Aku mungkin sudah pingsan karena kelaparan sewaktu kamu pulang. Yichen bertanya, bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? Malan berkata, setidaknya memerlukan setengah jam sampai 40 menit kalau pesan makanan dari luar. Kamu masak mie untukku saja, tambahkan 2 telur. Yichen berkata, tidak ada telur lagi, aku masih belum membelinya. Malan berkata, kalau begitu tambahkan sayur untukku. Aku sudah tidak makan sayur selama 2 hari. Aku bahkan sudah panas dalam. Yichen mengangkat bahunya. Di rumah tidak ada apa-apa selain mie kering. Jika kamu mau, aku akan masak mie polos untukmu. Malah sangat emosi. Dia menunjuk Yichen dan bertanya kepada si Curan. Curan, apakah sampah ini sengaja melawanku? Kenapa tidak ada apa-apa di rumah? Si Curan terlihat canggung. Yichen berkata, pada saat ini semua orang sibuk mencarimu selama 2 hari ini sehingga tidak masak. Jadi aku tidak pergi membeli sayur. Malah sangat marah, tapi dia tidak ada tenaga untuk memarahi Yichen saat ini. Maka dia berkata kepada Yichen, kalau begitu kamu cepat masak mie untukku. Yichen meresponnya dan berjalan ke dapur. Sebenarnya ada sekotak telur di kulkas, tapi dia tidak ingin memberi makan kepada Malan. Jadi dia menghancurkan semua telur dan membuangnya ke saluran pembuangan. Meskipun membuangnya agak boros, tapi akan lebih boros lagi jika masuk ke perut Malan. Kemudian dia merebus air di panci, mengambil segenggam mie dan melemparkannya ke dalam. Ponselnya tiba-tiba berbunyi sewaktu dia memasak ala kadarnya. Dia membuka WeChat. Dia menemukan kalau di dalam grup obrolan teman panti asuhan Jinling ada yang add dirinya. Di dalam grup ini ada 20-30 orang, semuanya adalah anak yatim yang dirawat oleh Bibi Lee. Tapi semuanya telah terjun dalam masyarakat selama bertahun-tahun, tersebar di seluruh negeri sehingga tidak terlalu sering berhubungan. Yichen membuka grup dan menemukan kalau bukan seseorang yang add dirinya, tapi mengirimkan add untuk semua orang.
Pesan itu dikirim oleh seorang gadis panti asuhan yang bernama Li Xiaofen. Isinya adalah, aku diam-diam beritahu satu kabar baik kepada semua orang. Bibi Li telah sembuh dan kembali ke Jinling. Li Xiaofen adalah gadis yang Yi Chen kenal sewaktu dia berada di panti asuhan. Gadis kecil ini ditinggalkan orang tuanya tidak lama setelah dia dilahirkan. Bibi Li yang membesarkannya, dia lebih muda 2 tahun atau 3 tahun dari Yi Chen, dan dia adalah seorang adik kecil di mata Yi Chen. Bibi Li juga tidak tahu apa marganya, maka membiarkannya dia mengikuti marga Bibi Li dan memberinya nama Li Xiaopen. Li Xiaopen bekerja di panti asuhan bersama Bibi Li. Setelah dia dewasa, dia juga merupakan satu-satunya orang di antara banyak teman yang tetap tinggal di panti asuhan. Melihat Bibi Li telah sembuh dan pulang kembali, Yi Chen segera bertanya di dalam grup, kenapa tidak memberitahu kami kalau Bibi Li sudah pulang? Kami bisa menjemputnya. Li Xiaopen berkata, Kak Yi Chen, Bibi Li bilang tidak ingin merepotkan kalian sehingga dia tidak memberitahukan kepada siapapun. Aku juga baru tahu sewaktu dia tiba-tiba pulang sore ini. Yi Chen bertanya lagi, bagaimana kondisi Bibi Li? Apakah terlihat sehat? Dia baru keluar ke rumah sakit, dia tidak langsung bekerja di panti asuhan, bukan? Benar, Li Xiaopen berkata, pasti Kak Yi Chen tahu dengan baik orang seperti apa Bibi Li itu. Di mana bisa diam? Dia mana bisa diam? Dia sudah begitu lama tidak datang ke panti asuhan. Dia sudah hampir gila karena mengkhawatirkan anak-anak. Setelah itu Li Xiaopen berkata lagi, tapi aku lihat Bibi Li terlihat sehat, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru sembuh dari sakit berat. Seharusnya sudah pulih seperti semula. Yi Chen bernapas lega. Pada waktu itu Tang Sihai mengirim Bibi Li ke rumah sakit Sihe yang merupakan rumah sakit terbaik Yanjing, dan dirinya juga telah membayar uang rumah sakit Bibi Li sebanyak 2 juta. Uang ini sudah termasuk uang pemulihan pasca operasi yang sangat mahal. Pada saat ini satu persatu orang di dalam grup mengirimkan pesan. Bibi Li sudah keluar rumah sakit, bagus sekali. Orang baik seperti Bibi Li pasti punya balasan yang baik, dia pasti bisa sembuh. Pada saat ini seorang yang bernama Jiang Ming tiba-tiba berkata kepada semua orang, semuanya karena Bibi Li telah pulih dan sudah keluar dari rumah sakit, maka aku sarankan kepada teman-teman yang ada di Jinling untuk pergi mengunjungi Bibi Li sekarang. Lalu kita mencari restoran untuk menyambutnya karena telah keluar dari rumah sakit. Bagaimana menurut kalian? Benar idemu, sangat bagus. Jiang Ming, aku sudah hampir pulang kerja, aku bisa ke sana kapan saja. Benar, kesembuhan Bibi Li merupakan hal yang membahagiakan, kita harus pergi mengunjunginya. Pada saat ini Li Xiaopen mengirim sebuah emosi bahagia dan berkata, aku mengirim pesan kepada semua orang karena bermaksud seperti ini, karena kita sudah lama tidak bertemu dengan Bibi Li dan semua orang juga sudah lama tidak bertemu, maka lebih baik kita mengambil kesempatan ini untuk mengundang Bibi Li makan. Aku yakin kalau Bibi Li pasti akan sangat bahagia. Kalian yang ada di Jinling, apakah tidak bisa menunggu 2 hari lagi? Tunggu kami yang ada di luar kota kembali, atau aku akan membeli tiket pesawat sekarang dan pulang besok. Jiang Ming berkata, tentu saja lebih berarti jika menyambut orang yang keluar dari rumah sakit dilakukan pada hari yang sama. Benar, seorang teman yang bernama Zhao Hao berkata, Bibi Li menderita penyakit berat seperti itu dan pada akhirnya bisa sembuh kembali. Mungkin hatinya akan merasa sedih jika kita, anak-anak yang telah dibesarkan olehnya, tidak segera pergi menjenguknya. Jiang Ming berkata, begini saja, kita cari sebuah hotel bintang 5 dan kita buatkan pesta penyambutan untuk Bibi Li. Li Xiaopen berkata, Jiang Ming, kita tidak perlu terlalu boros. Bibi Li sangat hemat, dia pasti merasa tidak tega makan di tempat yang sebegitu bagus. Bagaimana kalau makan di depan restoran, di depan panti asuhan yang sudah dibuka selama bertahun-tahun? Yi Chen merasa sedih seketika teringat restoran makanan rumahan yang telah dibuka belasan tahun itu.
Pada ulang tahun ke-18 tahunnya waktu itu Bibi Lim memakai uang yang dia hemat untuk membawanya dan beberapa teman untuk makan di restoran itu. Bibi Lili juga membelikan kue tart untuk merayakan ulang tahunnya. Dirinya sudah tidak memenuhi peraturan adopsi panti asuhan. Dia harus hidup sendirian di masyarakat. Ketika dipikirkan sekarang, makanan yang dimakan di sana adalah makanan paling hangat yang pernah dimakan. Maka dia segera berkata, tidak disangka kalau restoran itu masih buka. Tempat dipilih Xiaopen bagus sekali. Kita berkumpul di sana saja. Chen Ming membalas, Chen, semua orang telah bekerja bertahun-tahun. Setidaknya ada sedikit tabungan. Tidak perlu sepelit itu kepada Bibi Li, bukan? Chen berkata, aku bukan pelit. Aku menghormati kebiasaan Bibi Li. Belum tentu Bibi Li akan merasa senang kalau kita membawa Bibi Li makan di hotel bintang 5. Dia mungkin akan merasa terlalu boros dan akan merasa hatinya sakit untuk waktu yang lama. Yang Ming berkata, dasar, apakah aku tidak kenal denganmu? Bukankah kamu ingin mengirim uang saja? Setelah itu Yang Ming mengirim sebuah pesan suara. Chen, aku tahu hidupmu kurang baik dan menjadi menantu yang masuk ke keluarga istri. Tidak heran kalau kamu tidak ada uang, tapi bagaimana juga Bibi Li telah membesarkanmu. Apakah kamu tidak bisa ikut mengumpulkan uang bersama untuk mentraktirnya makan dengan budi sebesar ini? Chen mengerutkan keningnya. Jiang Ming tidak suka padanya sewaktu di panti asuhan dulu. Saat itu Jiang Ming mengandalkan tubuhnya yang besar membentuk geng di panti asuhan. Dia sering menindas anak-anak lain yang ada di panti asuhan. Chen juga menjadi sasaran, tapi karena dia pernah belajar sedikit ilmu bela diri sewaktu berada di keluarga Yi yang ada di Yanjing, maka orang biasa bukan lawannya. Jadi sewaktu Jian Ming membawa orang-orang untuk menindasnya, mereka malah dipukul balik dengan menyedihkan oleh Yi Chen. Sejak saat itu, Jiang Ming yang licik menyimpan dendam pada Yi Chen. Dia selalu melawan Yi Chen. Selain itu, dia bukan orang yang baik. Dia selalu membuat masalah untuk panti asuhan sejak kecil. Dia beberapa kali tertangkap di luar karena mencuri barang. Pada akhirnya Bibi Li selalu maju menyelamatkannya dengan membayar ganti rugi, juga minta maaf kepada orang. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Yi Chen pikir orang ini tidak mungkin berubah jadi lebih baik saat ini. Tapi Yi Chen malas melayaninya. Dia berkata dengan datar, terserah kamu saja mau mengatakan apa. Aku masih tetap merasa lebih baik pergi ke tempat yang disebutkan oleh Xiaopen tadi. Xiaopen buru-buru menjelaskan, aku rasa kata-kata Kak Yi Chen sangat masuk akal. Bibi Li telah hidup hemat selama ini. Dia pasti merasa tidak nyaman kalau mengajaknya makan di hotel bintang 5. Teman masa kecil Jiao Hao juga berkata, aku juga setuju. Orang lain juga setuju. Maka Li Xiaopen berkata, baik, ada 10 orang yang bisa datang malam ini. Ada 9 orang yang setuju makan di restoran lama. Maka kita akan mengikuti kata yang lebih banyak. Aku akan memesan satu ruangan di restoran itu. Kalian cepat ke sini. Baik, baik. Semua orang-orang segera menjawab dengan senang. Wow, luar biasa sekali ceritanya guys. Sangat bikin penasaran dari part ke partnya. Tapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.